300 sampai 800 tulang belulang manusia yang berserakan dan juga terkubur di dalam dasar danau tersebut, dude. What's up dude-dude, kembali lagi di Kasur Kamis Telusur. So dude, pada penelusuran kita kali ini kita akan membahas sebuah danau di India Utara, di mana dalam setengah abad belakangan ini menjadi sebuah tempat yang misterius lantaran ditemukannya banyak tulang belulang manusia yang terkubur di dasar dan juga di sekitaran danau tersebut. So dude, bagaimana kisah selengkapnya? Let's explore this case. Jadi dude, Danau Ropkun ini sendiri terletak di dasar lereng curam di sekitaran Gunung Trishul, di mana Gunung Trishul ini sendiri masih berada di sekitaran area pegunungan Himalaya yang terletak di negara bagian utarakan India Utara. Dari namanya saja dude, kita agak kurang familiar dengan Danau Ropkun ini sendiri karena memang letak atau tempat danau ini sendiri letaknya sangat terpencil. Kita harus membutuhkan sekitar 5 hari pendakian untuk menuju danau tersebut dari desa-desa terdekat di sekitaran Gunung Trishul tersebut, dude. Dikarenakan hal itulah, dude, Danau Ropkun ini tidak terekspos dan juga kurang familiar dan kurang populer karena memang tempatnya saja terpencil dan kita membutuhkan akses yang sangat berat untuk mendaki atau untuk menuju ke danau tersebut. Seperti yang dikatakan tadi, butuh 5 hari pendakian dari desa-desa terdekat. Hingga pada tahun 1942, Hari Kisan Madwal yang merupakan seorang penjaga Taman Nasional Nanda Devi sedang berjalan mengitari Danau Ropkun tersebut. Pada saat ia berjalan, dia tersandung oleh sesuatu hal dan ketika dia mengecek, ternyata dia tersandung oleh serangkaian tulang belulang manusia. Dan ketika dia mengecek dan ditelusuri lebih lanjut, dalam pelaporannya, Hari Kisan Madwal melaporkan bahwa dirinya menemukan sekitaran 300 sampai 800 tulang belulang manusia yang berserakan dan juga terkubur di dalam dasar danau tersebut, dude. Akan tetapi dude, pada saat itu pelaporan dari si Hari Kisan Madwal ini belum diekspos atau dirilis oleh pemerintahan India. Entah karena apa, saya pun tidak tahu, dan baru dirilis pada tahun 1950-an. Nah, dikarenakan perilisan laporan tersebutlah, makanya pada tahun 1950-an, banyak sekali orang-orang dan juga peneliti-peneliti dari seluruh dunia yang ramai-ramai menuju ke Danau Ropkun, dude. Akan tetapi dude, sekitar 50 tahun setelah ditemukannya tulang belulang tersebut, belum ada jawaban pasti mengenai sebenarnya siapa pemilik tulang-tulang tersebut. Ada beberapa teori yang mengemukakan tentang bagaimana ataupun siapa pemilik dari tulang-tulang tersebut. Yang pertama dari BBC. BBC mengeluarkan statement bahwasannya mungkin tulang belulang tersebut merupakan tulang dari para tentara Jepang yang pada saat itu sedang Perang Dunia Kedua. Akan tetapi, setelah diteliti lebih lanjut, ternyata umur dari tulang-tulang tersebut lebih tua dari Perang Dunia Kedua. Ada juga teori lain yang mengatakan bahwasannya mungkin tulang belulang tersebut merupakan tulang belulang dari para tentara India yang pada saat itu mencoba untuk menginvasi Tibet pada sekitar tahun 1841. Ada juga teori lain, yaitu mungkin tulang belulang tersebut merupakan tulang belulang dari para raja India, istri-istrinya, dan juga pelayan-pelayannya yang pada saat itu mencoba untuk melewati Danau Ropkun tersebut, akan tetapi terhalang oleh badai salju sekitar 870 tahun yang lalu. Nah, untuk teori yang terakhir, dude, mungkin Danau Ropkun ini sendiri dijadikan tempat atau sebuah kuburan bagi korban-korban yang terkena wabah penyakit. Jadi, penyakitnya tidak akan menular ke orang-orang lantaran Danau Ropkun ini sendiri letaknya sangat terpencil dan jauh dari rumah-rumah penduduk, dude. Nah, untuk hasil pastinya sendiri, hasil penelitian sejauh ini, dude, ditemukan bahwasannya tinggi rata-rata dari tulang belulang tersebut bukanlah merupakan tinggi rata-rata orang India, dude. Dan fakta lainnya adalah orang-orang yang meninggal atau tulang-tulang tersebut berasal dari orang-orang yang meninggal dalam keadaan sehat. Jadi, teori terakhir yang mengatakan bahwasannya korban tersebut adalah korban wabah itu dihapus, dude, lantaran setelah diperiksa ternyata meninggalnya dalam kondisi sehat.
Nah, dari hasil penelitian tersebut, para peneliti berasumsi bahwasannya korban-korban tersebut merupakan korban dari bencana alam pada abad ke-9. Hingga penelitian terbaru yang berlangsung sekitar 5 tahun terakhir dengan melibatkan 28 peneliti dari 3 negara, yaitu India sebagai tuan rumah, Amerika Serikat, dan juga Jerman, melakukan analisa genetik terhadap 38 sampel tulang belulang tersebut. Dan hasilnya adalah tulang belulang tersebut berasal dari sekitar 1200 tahun yang lalu, Dud. Jadi, teori atau asumsi yang menyatakan bahwa tulang belulang tersebut merupakan dari korban bencana alam abad ke-9 terbantahkan pada penelitian terbaru, Dud. Dan juga pada penelitian tersebut mengemukakan sebuah fakta bahwasannya usia dari kematian mayat-mayat atau tulang belulang tersebut tidak secara bersamaan, Dud. Jadi seperti ada jarak lah di antara mayat-mayat tersebut. Dan jaraknya juga sangat jauh, Dud, sampai sekitar 1000 tahun, Dud. Hal itu juga dijelaskan oleh seorang kepala peneliti, Edwin Harley, di mana dia mengatakan bahwasannya temuan-temuan ini membantah teori-teori atau penjelasan-penjelasan manapun dan masih belum ada kejelasan mengenai dari mana ataupun siapa pemilik tulang-tulang tersebut, Dud. Dan juga dapat dipastikan bahwasannya tulang-tulang tersebut tidak mati secara bersamaan. Nah, dari hasil tes DNA sendiri ditemukan bahwasannya ada beberapa gen dari tulang belulang tersebut. Untuk gen yang pertama adalah gen yang berasal dari Asia Selatan, yaitu India. Dan untuk gen yang kedua mirip dengan orang-orang Eropa, lebih tepatnya adalah orang-orang yang berasal dari Pulau Kreta Yunani. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, mengapa orang-orang Eropa pada saat itu mengunjungi Danau Robkun? Padahal, Dun, seperti yang kita ketahui bersama, orang-orang Eropa pada saat itu tidak menganut agama Hindu. Jadi, untuk apa dia pergi ke India pada saat itu, Dun? Apalagi ke sebuah danau yang sangat terpencil di bagian India Utara tersebut, Dun. Dari penelitian terakhir juga, tidak ditemukannya ada senjata-senjata dan juga barang-barang dagangan. Karena memang Danau Robkun ini sendiri bukan merupakan sebuah jalur perdagangan atau bukan merupakan sebuah jalur untuk kemiliteran, Dun. Nah, dari hasil penelitian-penelitian tersebutlah mengerucut kepada sebuah keyakinan bahwasannya tulang belulang tersebut merupakan tulang belulang dari para rombongan peziarah yang sedang melewati Danau Robkun tersebut untuk menuju kuil-kuil yang berada di Gunung Trishul di pegunungan Himalaya, Dud. Hal itu dikuatkan dengan adanya prasasti-prasasti yang berada di kuil-kuil Gunung Trishul. Hal itu juga diperkuat dengan adanya lagu rakyat-rakyat di desa-desa di Uttarakhand yang bercerita tentang Dewi Nanda Devi, seorang dewi yang menciptakan badai es salju sekeras besi yang menewaskan orang-orang yang sedang melewati danau. Kok bisa pas? Akan tetapi, Dud, yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau memang tulang belulang tersebut merupakan tulang belulang dari para rombongan peziarah, akan tetapi kenapa adanya gen dari orang-orang Eropa? Padahal pada saat itu orang-orang Eropa atau tepatnya orang-orang Pulau Kreta Yunani tidaklah menganut agama Hindu. Jadi untuk apa mereka berziarah ke kuil-kuil? Hal itulah yang masih banyak diperbincangkan dan juga dipertanyakan hingga saat ini. Nah, dikarenakan adanya kejanggalan tersebutlah, para peneliti masih sampai saat ini meneliti di Danau Robkun ini sendiri, Dud. Dan juga, Dud, para peneliti pada saat ini masih percaya bahwasannya masih banyak kerangka atau tulang-tulang belulang manusia yang masih terkubur dan tersimpan di Danau Robkun itu sendiri, Dud. So, Dud, teori mana yang menurut kalian masuk akal dari misteri tulang belulang di Danau Robkun itu sendiri, Dud? Atau mungkin kalian ada teori-teori baru mengenai misteri Danau Robkun itu sendiri, Dud? Silahkan tinggalkan di kolom komentar, Dud. So, Dud, begitulah kami telusur pada kali ini. Nantikan di kasur-kasur berikutnya, Dud. Rekam lah, guys. Rekam. Tahu gitu sih ke sana juga aja mainin